Shalom sobat, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, penuh damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Di video ini saya akan membahas mengapa saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebelumnya kita percaya dan telah belajar bahwa Yesus Kristus adalah Maha Pengasih. Tuhan Yesus Kristus adalah Maha Menguasai ataupun penguasa alam semesta. Dan ketiga ini saya akan berbagi yang saya pelajari bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Maha Suci tanpa dosa. Tuhan yang datang dari surga menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Nah, apa ayat Alkitabnya? Ini yang saya pelajari sobat. Sebelumnya akan saya bagikan ayat Alkitab ini dengan saya potong-potong dulu ya, maksudnya tidak secara utuh supaya menghemat waktu, tapi nanti akan saya cantumkan perikopnya di video ini sobat. Oke, saya baca Yohanes 8 ayat 46 dan 51. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Poin yang kita dapat adalah Tuhan Yesus bertanya, siapakah yang dapat membuktikan dia orang berdosa atau mempunyai dosa? Tidak ada yang dapat membuktikan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang suci tanpa dosa. Bahkan dikatakan di ayat 51, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, barang siapa menuruti firman Tuhan Yesus, barang siapa yang percaya dan melakukan firman Tuhan Yesus, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Maksudnya apa? Orang yang percaya dan menuruti firman Tuhan Yesus akan bersama-sama dia di surga. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tidak akan dihukum, tetapi dapat peroleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, saya baca 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tuhan Yesus Kristus itu tidak berdosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Yang ada adalah kasih karunia supaya semua orang yang berdosa dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya baca lagi Yohanes 9 ayat 24, 25, 32, 33, ayat 35, 36, 37 dan 38. Nanti bisa teman-teman baca di perikop lengkapnya ya. Saya bacakan. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah, kita melihat bahwa ada seorang buta yang buta sejak lahir, dan orang-orang menolak dan tidak percaya bahwa dia itu tadinya buta. Tetapi orang buta ini menegaskan bahwa aku dulunya buta dan telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ujungnya ini apa? Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia matanya sembuh, matanya kembali melek, dapat melihat. Dan apa yang dilakukannya? Katanya, aku percaya Tuhan. Orang buta ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia menyelamatkan, menyembuhkan dia. Dan
Lalu ia sujud menyembahnya. Lalu orang buta ini telah melihat dan sujud menyembah Tuhan Yesus. Orang buta ini percaya bahwa dia tadinya buta, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan dia percaya tidak mungkin orang buta itu yang lahir bisa sembuh kalau yang menyembuhkan itu bukan datang dari Allah. Nah, orang buta ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan datang dari surga karena dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang buta ini yang lahir dari kecil, dari lahirnya dia sudah buta, kembali dapat melihat. Dia kembali dapat melihat, dan reaksinya adalah menyembah Tuhan Yesus. Sekarang kepada kita, apakah kita mau menyembah Tuhan Yesus Kristus? Orang buta ini yang lahir sejak buta telah melihat dan kembali bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Saya baca Roma 3 ayat 23 dan 24. Coba teman-teman, sobat semua, renungkan ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sadari hidup kita bahwa kita adalah manusia berdosa, dan Tuhan Yesus datang dari surga menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan kita orang berdosa, supaya kita percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Oke sobat, ini pelajaran ketiga bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tanpa dosa, dan kita yang percaya kepadanya, dosa kita diampuni dan kita menerima hidup yang kekal bersama Dia di surga. Oke sobat, terima kasih sebelumnya. Selamat belajar. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf, ada salah kata saya mohon maaf. Tulis di kolom komentar apa yang bisa saya pelajari lagi supaya kita sama-sama bisa belajar. Oke sobat, terima kasih sebelumnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.